Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Els Garden kebun mini samping rumah. Hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024 teman-teman. Di hari yang cerah ini saya ingin mengawali dengan membuat sarapan bersama teman-teman. Jadi kita akan lihat sayuran mana yang sudah bisa dipetik. Sebenarnya saya punya tugas yang belum selesai teman-teman, tapi kita buat sarapan dulu, kemudian baru kita selesaikan tugas yang belum rampung. Yuk kita cari sayuran yang bisa kita petik hari ini apa teman-teman. Ini adalah tanaman bunga kol yang sudah saya pindahkan ke pot yang lebih besar teman-teman, bisa tumbuh subur karena memang ditanam secara organik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup bagus teman-teman. Jadi perkembangannya sangat pesat. Ini juga sama, bunga kol yang disimpan di rak-rak tanaman teman-teman, kemudian yang tadi dibariskan ke pinggir kolam, ini juga dibariskan di rak tapi di pinggir kolam yang ini teman-teman. Ada 6, yang di sana juga ada 6, kemudian yang tadi di rak yang tinggi itu ada 3, ada 19 pot teman-teman. Nah yang lainnya itu karena ini hasilnya Mel sendiri, jadi ada yang masih di pot kecil, belum sempat dipindahkan ke pot besar teman-teman, karena kalau mau dipindahkan semua ke pot besar, space yang mendapatkan sinar matahari cukupnya itu sudah penuh teman-teman, dan nanti jadi nah ini kan yang masih di ini nih, belum sempat dipindahkan, sudah keburu gede teman-teman, jadi dia mudah layu dan tumbuhnya kutilang, kurus, tinggi, langsing karena memang tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi kita sudahi saja, kita masak hari ini untuk sarapan pagi teman-teman, karena kalaupun ditunggu berbunga sepertinya sih tidak akan tumbuh baik teman-teman, karena tadi kekurangan nutrisi nih, jadinya mudah layu kalau telat ini aja, karena media tanamnya sedikit teman-teman, tuh potnya kecil-kecil belum sempat dipindahkan. Jadi kita sudahi saja. Kita tuh lebih suka kalau masaknya yang sederhana aja teman-teman, yang penting sehat. Jadi seringkali buatnya tuh tumisan aja, tumis lagi gitu ya, jarang kita buat sayuran karena memang inginnya tuh sekali masak langsung habis teman-teman, supaya tidak mengalami pemanasan yang berulang. Nah ini juga yang tadi bunga kol yang akan ditunggu bunganya, karena daunnya terlalu rimbun teman-teman, kita petik supaya nutrisinya fokus untuk pembungaan. Jadi kita kurangi, coba sampai renyah seperti itu gitu, crunchy. Kalau dari tekstur daunnya sih ini kayaknya sih saudara sepupu kali ya, antara bunga kol kemudian ini brokoli, kailan dan kale itu, karena dilihat dari ketebalan daunnya tuh sama ya teman-teman, rasanya juga mirip-mirip gitu. Tapi saya kalau yang daun bunga kol ini saya baru pertama kali mau coba. Sepertinya sih ini lebih renyah ketimbang kailan, ketimbang kale gitu. Kayaknya kalau di dalam mentah tuh kayaknya enak gitu. Saya belum pernah nih teman-teman. Jadi kita coba dulu buat tumisannya, nanti kita coba mengkonsumsinya dengan cara yang lain gitu, termasuk yang lalap mentah. Kita akan coba. Kita akan ini pruning semua nih teman-teman, daun-daun yang di bawahnya itu yang sudah kuning-kuning kita masukkan ke dalam komposter, yang masih bagus hijau kita akan masak teman-teman. Karena saya kebetulan ikan juga, kolam ikannya kebetulan retak teman-teman, jadi dipindahkan ke ember. nggak punya binatang lain yang suka daun-daunan, jadinya dimasukkan ke komposter. Ini adalah paria atau pare teman-teman, sudah cukup besar, jadi kita ambil saja sebelum menguning
karena kita akan rebus untuk jadi lalap. Tuh lumayan besar kan teman-teman, ada 2 nih yang bisa dipetik hari ini, yang 2 laginya masih terlalu kecil, jadi biarkan supaya besar dulu. Ini tuh saya sebelumnya tidak begitu suka teman-teman sama pare karena takut pahitnya, tapi setelah menanam sendiri ternyata pare itu tidak terlalu pahit kalau saya rasakan dibanding dari yang beli di pasar teman-teman. Jadi mungkin penanaman organik itu sangat berpengaruh terhadap rasa. Ini sih okra yang kemarin sudah kita petik 1 buahnya, yang 2-nya ini sudah mulai merekah teman-teman. Jadi kita ambil sebelum nanti pecah bertaburan teman-teman untuk bibit siklus penanaman berikutnya. Ini adalah mulberry teman-teman, walaupun tidak sebesar-besar seperti temennya yang lain. Ini saya punya 3 pohon, yang 2 pohon laginya itu kemarin baru selesai berbunga teman-teman, baru selesai berbuah. Yang ini menyusul, nanti ini habis, yang itu berbuah teman-teman. Jadi ada 3 tuh bergantian gitu. Ada senengnya tuh teman-teman, lumayan ini sumber vitamin C, tidak harus harus ke pasar dan harus kemana-mana, ada yang bisa kita petik setiap hari kalau kita berkebun sendiri teman-teman. Walaupun lahannya sempit, tidak membatasi kita untuk bisa mengkonsumsi banyak sayuran teman-teman. Makanya tadi kalau kita nyemai sendiri, kebun mini itu akan didominasi oleh beberapa jenis tanaman saja, tapi ya kita atur aja itunya gitu, jumlahnya jangan sampai didominasi oleh 1 atau 2 jenis tanaman. Nah yang lainnya yang bisa kita petik adalah cabai. Cabai ini sudah sering saya sampaikan bahwa 2-3 hari sekali bisa dipanen. Sejak dia berbuah pertama kali, cabai itu terus menerus akan mengeluarkan bunga baru dan berbuah teman-teman. Jadi 2-3 hari sekali kita bisa panen. Walaupun ini umurnya sudah 3,5 tahun, ada yang 4 tahun teman-teman, tapi terus mereka akan memberikan buahnya. Makanya kita harus beri mereka makanan yang cukup dengan media tanam yang organik teman-teman. Jadi biar hubungannya kita sama mereka itu saling menguntungkan. Senang sekali sih teman-teman, bahagia sekali kalau lihat menanam buah, menghasilkan buah gitu ya, atau sayuran juga bisa tumbuh dengan subur gitu, rasanya senang sekali. Ini tuh baru lihat saya ada bunga betinanya. Dari kemarin-kemarin tuh dilihat bunga jantan semua gitu, ini ada bunga betinanya. Mudah-mudahan timunnya segera berbuah teman-teman. Ini masih kecil-kecil tapi sudah pada berbunga nih. Ini juga ada cabai rawit yang jenisnya berbeda teman-teman, yang kecil-kecil ya, tapi ada yang beberapa yang sudah merah. Kangkung ini harusnya kita panen hari ini atau besok teman-teman. Kalau ditunggu minggu depan nih kelamaan ya, bisa nanti jadi tambah keras. Ini pokcoy kita yang ditanam vertikal, ini baru usianya menjelang remaja. Tuh kan lumayan kan teman-teman, lumayan banyak untuk bisa membuat sambal hari ini teman-teman. Ya jadi enaknya tuh ininya terong ungunya masih belum cukup besar untuk dipetik. Kemarin sih terong lalap hijaunya sudah saya petik karena buru-buru pagi hari tuh teman-teman. Jadi saya petik untuk dibawa ke kantor, lalapan untuk makan siang di kantor teman-teman. Jadi nggak sempat di video ini yang terong ungunya belum cukup besar untuk dipetik. Nah ini hasil petik hari ini ya, lumayan kan teman-teman. Enaknya kalau berkebun sendiri seperti itu. Nanti kita kita bersihkan, kita petikin untuk kita buat masakan sarapan pagi teman-teman. Yuk kita ikuti prosesnya ya. Ini kita akan buat tumis daun bunga kol dengan udang dan saus tiram teman-teman. Tuh kan renyah kan, crunchy tuh, peletok-peletoknya ini tuh enak banget gitu, nggak keras nih teman-teman. Kayaknya buat dilalap mentah tuh enak gitu, kayaknya yang muda nih dilalap mentah.
karena ini untuk makannya nih rame-rame teman-teman, ada yang suka pedas dan yang tidak suka pedas, maka saya akan masaknya dibuat tidak pedas karena supaya bisa semuanya mengkonsumsi. Tapi ada di apa namanya tuh, ada cabai utuhnya tuh teman-teman, supaya bagi yang suka pedasnya tinggal mecahin cabenya gitu, jadi semua bisa ikut makan, bisa ikut menikmati. Kita cuci dulu karena takutnya ada tanah yang apa sih, ke bawah di daun ketika ketika nyiram tuh teman-teman, ada yang nyiprat-nyiprat gitu. Jadi kita harus cuci dulu di air mengalir, baru nanti kita siangi. Kita potong-potong. Nah, ini dipotong-potong supaya yang kecil nih, cucu nih nggak kesulitan makannya. Yang besar ngalah nih teman-teman. Nah, ininya tuh daunnya tuh renyah sekali gitu. Ya, kita potong-potong semua daunnya yang sudah dicuci. Kita siapkan untuk nanti kita tumis teman-teman. Ditumisnya tuh dengan udang, kebetulan saya punya udang segar yang saya dapat dari temen tuh, yang dari temen Mbak Sitri, kebetulan orang tuanya itu, bapaknya itu nelayan teman-teman. Jadi saya bisa mendapatkan udang segar yang ukurannya lumayan besar-besar teman-teman, dan rasanya lebih manis karena segar. Jadi kalau dapat cumi juga, kalau mau dibuat goreng tepung gitu-gitu, kalau nggak segar kan suka peletok-peletok tuh teman-teman. Kalau ini enggak, rasanya lebih manis. Kalau digoreng goreng tepung pun tidak peletok-peletok. Untuk cuminya tuh kelihatan banget. Kalau udang kan nggak ini ya, karena memang seger dan rasanya lebih gurih teman-teman, karena masih seger, nggak di es tuh. Ini bumbunya biasa bumbu dasar teman-teman, 5 siung bawang putih, 8-9 siung bawang merah, kemudian cabai sedikit. Kami sediakan garam, tapi sebenarnya nanti kita lihat apakah perlu ditambahkan garam atau tidak, karena udangnya sudah saya rendam dengan 2 sendok teh garam teman-teman. Udangnya tuh ada 80 gram ya, 80 gram udangnya tuh kita simpan dulu dengan diaduk dengan 2 sendok teh garam teman-teman, supaya nanti ininya meresap rasanya. Kita cincang bawang putihnya karena ada cucu nih, ada anak saya juga yang ini kan suka kalau cincangnya terlalu besar tuh bawang putih suka, kalau kemakan suka nggak enak katanya. Jadi saya cincang yang kecil, kalau saya bawang merah dicincang lebih besar teman-teman, dicincang biasa. Begitu. Jadi setiap hari itu saya selalu menyempatkan diri untuk masak sendiri teman-teman. Rasanya lebih enak kalau masak sendiri, jadinya kalaupun ada kalau beli masakan itu kadang-kadang saya kurang suka, kurang pas di lidah itu ya, karena itu mungkin sayurannya, asal sayurannya, kemudian cara prosesnya gitu. Kadang-kadang saya suka nggak tega gitu kalau makan yang saya sanksi gitu ya untuk pengolahannya gitu-gitu. Jadi lebih enak kalau kita masak sendiri teman-teman, lebih yakin ya, kalau aman. Saya nggak biasa menggunakan penyedap rasa, kemudian saya juga kalau menggunakan garam dibatasi gitu ya, jadi nggak terlalu banyak garamnya. Saya nggak suka menggunakan gula kayak begitu, jadi kalau beli makanan jadi itu kadang-kadang kayak nggak pas gitu. Jadi akan selalu menyempatkan diri setiap hari itu masak teman-teman. Ini kita panaskan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian kita tumis bumbu-bumbunya, diaduk merata supaya sampai layu tuh teman-temannya, sampai harum, baru nanti kita akan masukkan udangnya. Ini kita aduk rata dulu, tunggu sampai layu. Kita masukkan juga cabai rawitnya yang dipotongnya cuma sedikit teman-teman, cuma 4 biji, hanya untuk memberi sedikit rasa aja, tidak sampai pedas teman-teman. Nanti cabai utuhnya kita akan masukkan di terakhir supaya tidak
terlalu lembek dan pecah. Kalau pecah nanti apa ya, rasanya jadi pedas teman-teman. Nah ini udang yang sudah dicampur dengan garam teman-teman, kan mengeluarkan sedikit air tuh, jadi diambil udangnya saja, airnya ditinggal teman-teman, takut nanti terlalu asin. Kita masukkan udangnya, kita kita tinggalkan airnya, kemudian kita aduk sampai berubah warna menjadi apa ini tuh, kecoklatan atau kemerahan, merah ya, udang berubah warna menjadi kemerahan. Baru nanti kita masukkan daun bunga kol yang sudah dicincangnya teman-teman. Tadinya sih mau kita coba tanpa menggunakan saus tiram teman-teman, tapi nanti kita coba rasakan. Kalau menurut saya sih kalau tidak pakai saus tiram tuh rasanya flat gitu ya. Jadi itu harus ini lagi, nanti kita coba tes rasa. Kalau misalnya enak kita buat tanpa saus tiram, tapi kalau misalnya kurang ini kita berikan saus tiram. Kita aduk sampai semuanya layu. Kita masukkan seluruh daun ininya, daun bunga kol cincangnya teman-teman. Kalau masak tumisan tuh suka bisa langsung habis teman-teman, tapi kalau sayur tuh suka kadang-kadang masih nyisa, terus mau dimakan laginya tuh harus dihangatkan, nanti nggak bagus kualitasnya, mau dibuang sayang gitu-gitu. Jadi makanya kenapa seringkali masaknya tumisan. Nah karena sudah dicoba rasanya kayaknya nggak puas deh teman-teman, jadi tetap menggunakan saus tiram. Karena tadi udangnya sudah direndam pakai air garam, kemudian ininya tumisannya dikasih saus tiram, jadi saya tidak perlu lagi menambahkan garam teman-teman. Tapi kembali lagi tergantung selera. Kalau saya pribadi sih nggak saya kasih garam lagi, sudah cukup. Kalau tumisan sebanyak ini itu memerlukan 3-4 sendok makan saus tiram teman-teman. Airnya juga saya nggak kasih air karena ada air yang keluar dari udang maupun dari daun bunga kolnya. Kemudian itu sudah dimasukkan cabenya. Ini sebenarnya sudah cukup layu teman-teman ya, tinggal kita membuat layu cabenya. Setelah itu sudah siap untuk dimakan. Tes rasa lagi, menurut saya asinnya sudah cukup, jadi kita bisa hidangkan. Ini lebih enak lagi kalau kan dengan tempe goreng tepung teman-teman, disajikan dengan tempe goreng tepung dan kerupuk. Sudah cukup untuk sarapan pagi di hari Minggu yang cerah ini teman-teman, sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Kepada yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komen kalau ada masukan teman-teman. Sampai di sini dulu. Selamat menikmati sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.